Namaku Luce. Di alam surgawi, aku seorang kultivator Golden Immortal yang sendirian tanpa dukungan. Ini percobaanku yang ketiga untuk menerobos ke alam True Immortal. Jika berhasil, aku akan menjadi leluhur True Immortal yang disembah ribuan abadi. Jika gagal, total pokok dan bunga 73 juta batu roh, lebih dari 24.000 cicilan. Dengan kata lain, kau akan menghabiskan 24.000 tahun untuk melunasi pinjaman. Kau yakin ingin meminjam? 73 juta? Bukankah kau terlalu licik? Aku hanya meminjam 10 juta pokok. Bunga ini benar-benar melanggar hukum alam abadi. Kau pikir bunganya terlalu tinggi? Kalau begitu, jangan pinjam. Kau sudah meminjam berkali-kali. Kreditmu di dunia abadi tidak bagus. Fakta bahwa aku mau meminjamkan karena persahabatan kita dulu. Jika tidak, banyak orang lain yang mau. Aku ambil. Oh tidak. Dasar bodoh. Masih bermimpi menjadi True Immortal. Kalau begitu akan kuambil roh primordiummu dan mengolahnya menjadi budak abadi. Membuatmu membayar hutang selamanya. Jimat reinkarnasi. Anak itu sudah menduga langkahku ini. Jadi dia memilih bereinkarnasi sebagai manusia fana. Licik. Jadi aku bereinkarnasi ke dunia fana. Tentu saja, aku tetap tidak bisa menerobos ke True Immortal, tapi setidaknya aku punya rencana cadangan. Bereinkarnasi ke alam fana, kalau tidak aku akan jatuh ke tangan rentenir itu sebagai budak abadi. Jimat reinkarnasi ini sangat kuat. Bahkan menemukan tubuh yang identik dengan asliku. Dan tubuh itu juga berhutang besar dan terbunuh karenanya. Yah, sudah di sini, jalani saja. Coba lihat bagaimana energi spiritual di alam ini. Energi spiritualnya masih tipis, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Cukup untuk dunia fana. Benda ini namanya ponsel pintar. Cukup cerdik. Ada perlu apa, Pak? Berhenti panggil Pak. Luce, apa kau berjudi lagi? Pergi berhari-hari, Xiaoli khawatir setengah mati. Siapa Xiaoli? Apa kau mabuk lagi nak? Istrimu, Li Ruoshi. Istri? Ini istriku, Li Ruoshi. Aku sudah memasak. Silakan makan. Dia menggunakan bahasa isyarat. Wanita ini secantik bidadari. Sayang sekali dia bisu. Oke, aku agak lapar. Terima kasih, sayang. Ada apa? Ada masalah? Kalau begitu, ayo makan bersama. Hidangan seperti ini benar-benar tidak menggugah seleraku. Sayang, kenapa kamu makan di dapur? Ayo duduk di meja. Tunggu apa lagi? Kemarilah. Kenapa kamu hanya makan sayuran? Apa karena sayurannya lebih enak? Aku hanya makan satu kali ini hari ini, aku tidak akan makan lebih dari ini. Betapa brengseknya tubuh asli ini. Istrinya sendiri di rumah diperlakukan lebih buruk daripada pembantu. Apa-apaan? Aku kelaparan seharian. Dan kau memberiku makanan sampah ini? Kau bisu. Mulai sekarang, jangan berani duduk di meja. Pergi. Meskipun kelihatannya seperti sisa makanan, ternyata rasanya cukup enak. Tapi meskipun enak, jangan hanya makan ini. Ini. Makan lagi. Silakan. Kenapa kamu tidak makan? Nasi tidak cukup? Kalau begitu, biar kutambahkan. Memiliki istri seperti ini. Apalagi yang bisa diinginkan seorang pria? Yang asli benar-benar tidak menghargai berkahnya. Memang, tidak layak dikasihani. Luce, buka pintu. Ayo pergi ke kasino. Jika kita terlambat, tidak akan ada kursi tersisa. Hei, kamu sudah pulang? Kamu sedang apa? Kamu lambat sekali buka pintu. Oh, masih makan? Dengarkan aku. Bang, aku hitung tanggal hari ini. Keberuntungan uangku sangat besar.
hari ini. Tidak bisa dihentikan meskipun aku coba. Haha, kali ini. Aku pasti dapat untung besar. Hahaha. Mereka berdua teman yang buruk. Tapi ya, Bang, aku kekurangan uang hari ini. Bisa pinjamkan uang? Kalau aku menang, aku bayar 2 kali lipat. Dan traktir kamu paket lengkap. Bagaimana? Hahaha. Hei, traktir aku juga sekalian. Hari ini, kita bertiga akan kompak dan bersenang-senang. Tidak, Ada apa? kalian berdua mata tidak fokus. Dahi kalian gelap, dan aura kalian redup. Petou. Luce, kamu ngapain? Bicara hal sial seperti itu? Tepat. Apa sih yang kau omongin? Cepat ambilkan $2.000. Kamu mau ambil atau tidak? Kalau tidak, kami berdua yang pergi. Hei, kakak ipar, ambilkan uangnya. Ada apa? Kakak ipar, kamu bisu? Kamu tidak tuli kan? Apa kamu tidak dengar aku bilang ambilkan uang? Cepat. Hei, baru begitu dong. Hanya sedikit ini? Apa kamu mau mengusir pengemis? Ambilkan lagi. Luce, kamu perempuan bisu. Sepertinya kamu perlu pelajaran. Bang Long, kamu baik-baik saja? Beraninya kamu mukul aku? Memukulmu itu terlalu ringan. Kalau kamu berani ganggu istriku lagi, tidak akan cuma tamparan. Luce, apa kamu gila? Kamu benar-benar, demi perempuan bisu. Kamu benar-benar. Keluar. Tunggu apa lagi? Pergi. Semoga tadi aku tidak menakutimu. Uang ini semua tabungan kita, kan? Ambil uang ini. Kamu masih melukis. Tidak buruk. Gunung dan sungai punya pesona, mendalam dan berkesan. Untuk sekitar sini, ini mahakarya. Apa kamu memujiku? Bukankah sudah jelas? Kamu belum pernah memujiku sebelumnya. Menurutku kamu berbeda hari ini. Aku kurang mengerti. Aku ini laki-laki. Mulai hari ini, aku akan mencari uang sendiri. Penyakit mendadak di masa kecil membuatnya kehilangan kemampuan bicara. Tidak terlalu parah. Minum 1 pil lonceng angin seharusnya bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Tapi bahan-bahan untuk pil roh angin di dunia fana tidak mudah dikumpulkan. Ini adalah kebisuan. Jangan khawatir. Bisa disembuhkan. Tidak perlu diobati. Penyakitku tidak bisa disembuhkan, dan kami tidak punya uang. Aku, Luce, telah mengabdikan diri pada Dao. Dari pendirian dasar hingga jiwa bayi, lalu mengatasi ujian dan naik ke alam yang lebih tinggi, menjadi dewa abadi emas dari alam atas. Berkultivasi selama ratusan ribu tahun, aku tidak pernah bertemu wanita cantik yang begitu pengertian, tapi Luce Fana ini, seorang preman dan penjahat, bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Xiaoli, apa yang terjadi tadi? Aku di lantai atas dan turun saat mendengar keributan. Luce, pecandu judi yang tidak berguna. Hei, apakah kau tidak punya malu? Xiaoli bekerja keras untuk uangnya. Apakah kau manusia? Xiaoli, jangan takut. Tante di sini. Dia tidak akan mengganggumu hari ini. Luce, kau berutang sewa setengah tahun padaku. Bayar? Kaulah yang meneleponku tadi malam, kan? Sesuatu seperti Li, apa itu? Hempah. Jadi kau pura-pura bodoh denganku, ya? Ambil uang ini dan tahan dulu beberapa hari. Kami pasti akan membayar sewa. Oh, Xiaoli, bagaimana mungkin tante mengambil uangmu? Aku hanya tidak tahan dengan Luce. Orang tidak tahu terima kasih ini. Masih terlalu besar. Yang ini pas sekali. Lumayan. Tapi dengan kekuatan spiritualku saat ini yang terbaik yang bisa kulakukan. Luce, jika kau tidak membayar uang hari ini, kau akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Tante Li, barang ini seharusnya cukup untuk menutupi sewaku, kan? Kamu beneran pakai sendok yang rusak untuk menipuku. Kupikir sekarang kamu punya semua sifat buruk, menipu, curang, mencuri. Gadis baik seperti Xiaoli berakhir denganmu sangat sial. Lihat dulu. Ya ampun, aku tidak semudah itu dibodohi seperti Xiaoli. Lihat ini di leherku. Ini emas asli. Hei, oh, tidak mungkin.
Tante Li keras tapi baik hati. Dia baik pada kita, kamu seharusnya tidak berbohong padanya. Oh, ternyata ini emas asli. Luce, dari mana kamu dapat sendok ini? Kamu tidak mencurinya, kan? Jika Tante tidak percaya padaku, kamu bisa panggil petugas penegak hukum dan suruh mereka menyelidiki aku. Sekarang katakan, apakah ini cukup untuk membayar sewamu? Dengan harga emas saat ini lebih dari cukup untuk sewa 6 bulan. Bagus. Kelebihannya, anggap saja itu ucapan terima kasihku pada Tante Li karena sudah merawat istriku. Wow, kamu benar-benar naik derajat? Aku hampir tertipu oleh muslihatmu. Barang yang tidak jelas asalnya ini adalah barang panas. Hari ini, demi Xiao Li, aku akan memberimu perpanjangan sewa 1 bulan lagi. Bawa uang tunai nanti untuk membayar. Xiao Li, baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Akhirnya ada ketenangan. Sendok itu benar-benar emas. Jangan khawatir, Tante Li itu cerdik. Yang palsu. Tapi dari mana kau dapat sendok emas? Aku pergi ke jalan pusat untuk undian, beruntung, hadiah pertama. Kenapa kau menangis? Maaf, itu karena kau tidak menggunakan sendok emas untuk berjudi. Aku sangat bahagia. Tidak perlu minta maaf. Aku janji padamu, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Baiklah. Hei, sudahlah, jangan menangis. Perempuan cantik seperti ini, tapi tidak bisa bicara. Sungguh disayangkan. Sepertinya aku harus cepat mencari uang untuk menyempurnakan pil angin roh. Untungnya uang di dunia fana ini jauh lebih mudah didapat daripada batu roh. Aku harus pergi sebentar, aku akan kembali jam 10 malam nanti. Apa kau melapor padaku? Melapor, bisa dibilang begitu. Kalau butuh sesuatu, kirim aku pesan. Aku akan segera membalas. Siapa itu? Kak C, kau janji akan datang ke Jalan Barang Antik untuk wawancara hari ini, kenapa belum sampai? Kau tidak akan mengingkariku lagi, kan? Apa kau Luo Ge? Siapa lagi kalau bukan aku? Kak C, di siang bolong, apa kau minum-minum lagi? Luo Ge membantumu mencari kerja. Sebaiknya kau coba. Oke, aku mengerti. Aku segera ke sana. Ini. Kau butuh uang untuk wawancara, ambil ini. Di mana lagi di jalan barang antik yang lebih baik untuk cari uang cepat selain di sini? Kita kaya, akhirnya dapat yang hijau. Lihat, kan ku bilang. Kamu beruntung hari ini ya. Kualitas ini saja nilainya 300,450 juta rupiah. 300,450 juta. Lihat itu, semuanya, kan ku bilang. Bahan wulaosan kelas atas, jadi, bagaimana menurutmu, sobat? Mau tambah beberapa? Aku berhenti selagi masih untung hari ini. Aku istirahat dulu sekarang. Bos, judi batu ini. Ini tentang bertaruh apa yang ada di dalam setelah dipotong, kan? Apakah muncul hijau? Seberapa banyak hijaunya? Dan kualitasnya? Kamu baru di sini? Ya. Pemula itu bagus, pemula itu beruntung. Keberuntungan pemula, kamu tidak salah. Kurang lebih begitu, jadi, mau coba satu? Tentu. Kemari lihat. Lewat sini. Berapa ini? Yang itu murah, 180 juta rupiah. Bos, apakah ada dot batu di bawah 3,5 juta rupiah? Bro, kamu datang ke sini dengan uang sedikit? Buang-buang waktu, lupakan, lihat itu. Keranjang ini, semuanya 3 juta rupiah per batu, pilih saja. Bos, itu tidak benar. Batu-batu ini hanya bernilai 300.000 rupiah. Kamu tidak boleh menipu pemula seperti itu. Apa yang kamu tahu? Apa salahnya sisa? Banyak orang dapat jackpot dari sisa. Aku ambil yang ini. Hei, kawan, kamu bisa pilih yang lain. Kamu membuatku merasa bersalah. Tidak perlu, yang ini bagus. Kenapa dia juga ada di sini? Bukankah Luo Ge merekomendasikan pekerjaan untuknya? Jadi kenapa dia berjudi batu mentah? Haruskah aku ke sana? Ini, hijau. Semuanya hijau. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Bukankah ini hanya potongan sisa? Bagaimana bisa menghasilkan hijau penuh? Tidak, ini adalah hijau penuh kelas S. Kualitas ini, ukuran ini, setidaknya beberapa juta dolar untuk memulai. Bro,
kamu akan kaya. Sepertinya bos benar. Keberuntungan pemula, ya. Setuju. Hei, bagaimana dengan ini? Saya ambil potongan ini seharga 1,2 juta dolar, tidak kurang 1 sen pun. Bagaimana? Saya tawar 1,3 juta dolar. 1,4 juta dolar. Jual padaku, bro. Saya transfer uangnya sekarang. 1,5 juta dolar, tawaran terakhir. Jika ada tawaran lebih tinggi, saya, Wu Laosan, akan mundur. Tapi izinkan saya mengingatkan semua, mudah dibeli, sulit dijual. Lebih baik pikir 2 kali. Bos, itu agak semena-mena. Menurutmu? Anak muda, coba tanya-tanya. Saat saya, Wu Laosan, menyebut harga, itu harga tertinggi. Bahkan jika Raja Surga datang, tidak akan berani lebih tinggi dari ini. Aku bilang begitu. Benar-benar semena-mena. Tapi barang ini milikku bagaimanapun. Aku bisa memilih untuk tidak menjual, kan? Tidak jual? PH. Kalau begitu, ambil 200 dolar Anda dan keluar. Ambil 200 dolar Anda dan pergi. Dia selalu sombong. Saya tidak bisa pergi ke sana. Dia tidak pergi bermain kartu. Itu sudah perubahan besar. Saya perlu memberinya waktu untuk berubah. Hei Nona, apakah Anda menjual lukisan ini? Kalau begitu ayo pergi, ikut saya. Saya akan menawar 2 juta dolar. Ah, Fan Ye, apa yang membawa Anda ke sini? Apa? Tidak bisakah saya datang ke jalan antik? Oh, Fan Ye, Anda bercanda. Seluruh jalan antik ini adalah milik Anda semua, Fan Ye, Anda mengatakan itu, Anda membuat saya malu, Wu Laosan. Kualitasnya memang bagus. Tuan muda ini, bagaimana jika menjual batu ini kepada saya seharga 2 juta dolar? Saya, seorang tua, kebetulan membutuhkan 2 mangkuk giok kecil untuk minum obat. Aroma Kongking dan Yukuan. Dalam ramuan yang diminum pria ini, sebenarnya ada 2 ramuan yang hampir hilang di dunia fana. Untuk menyempurnakan pil Fengling, 3 ramuan yang paling sulit didapat, saya sudah menemukan 2 di antaranya. Sepertinya keberuntungan ada di pihak saya hari ini. Tuan, dalam ramuan yang Anda minum, selain 2 ini, Kongking dan Yukuan, ramuan obat langka, apakah ada juga kodok berkaki 3? Anak muda, bagaimana kau tahu tentang obatku? Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Tentu, Tapi, kau menjual batu itu atau tidak? bertemu adalah takdir. Ini milikmu. Apa? Apakah aku dengar dengan benar? Diberikan begitu saja? Tadi, aku cuma punya beberapa ratus, sekarang jadi 2 juta. Dan kau memberikannya begitu saja, tanpa berkedip pun. Bro, ada apa denganmu? Anak muda ini tampak begitu biasa. Tapi kenapa auranya terasa seperti kolam tak terduga atau gunung yang sunyi? Sungguh, pahlawan muncul dari kalangan muda. Bos, tolong pegang batu ini sebentar. Seseorang akan mengambilnya sebentar lagi. Oh, tidak. Hari ini, aku melanggar aturanmu, aku akan datang sendiri ke tempatmu, dan minta maaf. Anak muda, aku punya toko kecil di depan. Ayo ke sana dan bicara. Itu suatu kehormatan. Silakan. Oh, pergilah. Tidak ada bisnis hari ini. Tuan Fan, Anda di sini. Xiao Luo, kemari buatkan teh untuk Tuan Fan. Segera. Silakan duduk, Tuan Fan. Aku baru saja mengambil obat dari Dr. Yuan, akan kubungkuskan untukmu segera. Terima kasih, Manajer Su. Sama-sama. Anak muda, duduklah juga. CG, Maaf, Tuan Fan. Dia saudaraku, Luce. Dia datang khusus untuk menemuiku. CG, kenapa tidak kau pergi keluar dan jalan-jalan sebentar? Tunggu. Anak muda, kau kenal Luo Ge. Ya, Pantas saja kau tahu tentang obatku, jadi kau sudah punya informasi. Tidak. Tuan Fan. Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang obatmu. Aku bisa bersumpah. Ada apa dengan Mia? Kenapa dia berlutut? Panas hati berlebihan, defisiensi Ki ginjal, ketidakseimbangan yin dan yang, haid tidak teratur. Kamu ngomong apa, bro? Penyakitmu hanya butuh pria. Kalau tidak, kamu bisa kena miom rahim. Omong kosong apa itu, Mia? Kamu tidak apa-apa. Tuan muda, maksud kamu apa? Minum obatnya.
Kamu ngapain? Bro, jangan sentuh itu. Ini pil spesial Bos Fan. 1 biji seharga 1 juta. Kita tidak sanggup beli meski jual semua. Pil kelas rendah seperti ini, bahkan anjing pun tidak mau di alam atas, di dunia fana ini bernilai 1 juta. Sepertinya ada cara untuk mencari uang. Tenang, mulai hari ini, kita tidak akan begini lagi. Hah? Ini pil yang Bos Fan minum, Betul. Ada pendapat Tuan Muda? 2 kian Codonopsis, 3 kian Atraktilodes putih, 3 kian Poria, 2 kian Angelica, plus 2 kian Azurit, dan giok musim semi, dan 4 kian kodok berkaki 3. Lalu dimurnikan dengan api besar dan kecil. Benar, kan? Bahkan manajer Su tidak tahu resep ini. Dan Luoge pasti juga tidak tahu. Bagaimana kamu tahu? Apa kamu paham alkimia? Kamu tahu alkimia? Sedikit saja. Tapi pil ini, aku khawatir itu tidak boleh diminum. Kenapa tidak? Saat cangkir penuh, ia tumpah. Saat bulan purnama, ia akan menyusut. Kura-kura dewa, meskipun berumur panjang, tetap memiliki akhir. Apa maksudmu? Resep ini tampaknya memperpanjang umur, tapi sebenarnya tidak masuk akal. Ditambah lagi, metode pembuatan yang kasar membuat kualitasnya tidak merata. Jika diminum dalam jangka panjang, akan menyebabkan jantung berdebar parah. Ini bisa berakibat fatal. Hah? Sepertinya pemuda ini menemui tandingannya. Tuan Fan dalam kesehatan yang sempurna. Pil umur panjang ini dibuat langsung oleh dokter dewa. Banyak orang penting di Jiangzhou bahkan tidak bisa mendapatkannya. Anak muda, boleh aku tahu namamu? Aku Luce. Tuan Lu, akhir-akhir ini aku merasa sesak dada, nyeri dada, dan jantung berdebar. Tapi dokter Yuan bilang itu normal. Hanya ada 2 kemungkinan. Entah dokter Yuan itu bodoh, atau dia ingin membunuhmu. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya melakukan tugasku. Apa yang kamu lakukan? Wow. CG, apakah kau melakukan sulap? Oh, CG, jangan main-main. Cepat berikan obat kepada Tuan Fan. Kita tidak bisa bercanda tentang ini. Tuan Lu, Ini. Khasiat pil ini telah berubah. Meskipun masih obat tingkat rendah, dalam hal manfaat kesehatan, jauh lebih kuat dari yang asli. dan tidak ada efek samping. Pil buatan tangan, Tuan Lu, bukankah ini terlalu luar biasa? Setelah meminumnya, hasilnya akan terlihat dalam 3 hari. Minumlah. Pil panjang umur ini, bahkan tabib dewa, butuh 49 hari untuk meramunya, dan kau menggulungnya di tangan, memperbaikinya. Ambil atau tidak, Tuan Fan, keputusan ada di tanganmu. Tuan Lu, jika memang seperti katamu, kau menolongku. Tapi, apa motifmu? Aku benar-benar punya permintaan. Oh, Tuan Lu, silahkan bicara terus terang. Giok Kong King, tulang naga musim semi, aku butuh 3 ramuan ini. Masing-masing 2 liang. 3 ramuan ini sangat langka sekarang. 1 kian harganya puluhan ribu. Dan tidak ada pasokan, kau hanya minta masing-masing 2 liang. Jika ada yang merasa tidak adil, aku akan beli dengan harga asli atau lebih, tapi aku minta tenggang waktu beberapa hari dari Tuan Fan. Ada rencana apa hari ini? Kenapa kau butuh ramuan berharga seperti itu? Kau tahu siapa Tuan Fan? Jika kau berutang padanya, kau akan celaka. Luoge, apakah kau percaya padaku? Kita sudah bersahabat selama 20 tahun, aku sangat percaya padamu. Tapi, Jika kau percaya padaku, jangan bertanya. Tuan Lu, kau hanya butuh ramuannya. Ya. Baiklah, besok, datang ambil ramuan di sini. Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Anggap saja ini berteman. Kalau begitu terima kasih, Tuan Fan. kamu harus tahu kemampuan Pak Fan, jangan coba-coba main trik untuk menipunya. Begitu Pak Fan tahu, tidak ada yang bisa menolongmu. Kamu punya uang. Jangan main judi lagi. Dengarkan aku. Kamu salah paham. Aku hanya beli baju untuk istriku. Kalau kamu benar-benar laki-laki yang beli baju untuk istrinya, itu pasti bagus sekali. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Ini semua yang kumiliki, gunakan dengan hemat, jangan main judi lagi, kalau di Jiu Yueshuan tidak berhasil, nanti aku cari kerjaan lain untukmu. Hei, Luoge. Besok, bawa ramuan Pak Fan ke rumahku, dan aku akan bicara sesuatu yang penting. Jangan khawatir, kalau Pak Fan benar-benar mengirim ramuannya, pasti akan kuantar ke rumahmu. Tapi aku sarankan kamu jangan berharap terlalu tinggi. Aku pergi,
Rasanya segar. Pak Fan, apa kamu begitu percaya pada Luce itu? Mia, tadi saat kamu menyerang Pak Lu, kenapa kamu tiba-tiba berlutut? Aku kehilangan kendali. Katakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku tidak bisa menjelaskannya dengan pasti. Saat aku memukul orang itu, pada saat itu, aku merasakan tekanan yang sangat kuat. Tapi kamu adalah pejuang yang bertempur melewati tumpukan mayat dan lautan darah. Bagaimana mungkin kamu kewalahan oleh tekanan seorang pemuda? Dia memang agak aneh. Manager Sue, seberapa kenal kamu dengan orang ini? Tidak terlalu kenal. Tapi menurut Luoge, temannya itu cuma pengangguran yang keluyuran. Tadi, Luoge ingin merekomendasikannya untuk datang ke sini sebagai pelayan. Seorang pelayan mengenal ramuan dan menulis resep? Pelayan yang membuat pil dengan tangan? Aku kembali. Sayang, ini untukmu. Jadi, kamu suka? Kalau suka, coba pakai. Jadi dia pergi berjudi batu hanya untuk membelikanku baju. Aku tidak mau, aku sudah punya baju. Cepat kembalikan saja. Ini uang hasil jual lukisanku hari ini, ambil semuanya. Kamu butuh uang untuk pekerjaanmu. Gimana bisa begitu? Gak apa-apa. Oke. Coba pakai. Aku ambil uangnya. Tapi kamu harus simpan bajunya. Nah, gitu dong. Coba pakai saja. Bahkan peri di surga pun tidak ada yang menandingi. Jadi, gimana pekerjaanmu? Lumayan. Kayaknya aku bisa selesai. Kita akan tahu hasilnya besok. Bagus, kamu harus istirahat. Jadi kita akan tidur di ranjang yang sama? Itu rasanya tidak benar. Maaf, kamu sudah berhari-hari tidak pulang, jadi aku tidur di ranjang. Aku akan tidur di sofa. Tunggu, sebentar. Sofanya terlalu kecil. Bagaimana bisa kamu tidur di situ? Dulu aku sering tidur di sofa. Jadi, diriku yang dulu memang tidak baik dalam hal itu, setiap kali aku ingin berbagi ranjang, aku tidak bisa ereksi. Itulah kenapa aku melampiaskan kekesalanku pada pasanganku, membuatnya tidur di sofa. Mulai sekarang, kamu tidur di ranjang. Aku yang tidur di sofa. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kenapa kamu bertanya? Jika aku tidak melakukan kesalahan, lalu kenapa kamu ingin tidur di sofa? Bagaimana kalau kita berdua tidur di ranjang? Jangan khawatir. Setengah tempat tidur masing-masing. Aku tidak akan melewati batas. Pikiran yang jernih dan jiwa yang tenang. Malam yang begitu indah. Waktu yang sempurna untuk kultivasi. Tubuh ini sangat lemah. Aku baru bermeditasi 1 malam, dan aku sudah sangat lelah. Kamu sudah bangun. Ya, kamu? Bagaimana tidurmu semalam? Aku tidur nyenyak. Cuci muka dulu, aku akan buat sarapan. Oke. Oke. Ada apa? Kamu luar biasa. Fan Ye benar-benar mengirim ramuan herbal.
Lihat ini, Tuan Fan benar-benar memberimu ramuan yang kamu inginkan, dan ramuan biasa ini. Semua yang kamu bilang kamu butuhkan kemarin, Su Jie sendiri yang memilihnya. Hei Che, aku masih penasaran. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Pil itu, apakah kamu benar-benar membuatnya dengan tangan? Menurutmu? Aku pikir tidak. Nah, itu dia. Hanya trik kecil. Aku tahu. Oh, benar, dan ini. Su Jie bilang Tuan Fan tidak berutang budi pada siapapun, ini uang, dari penjualan batu. Memang, C, kenapa aku jadi bingung sekarang? Kemarin kamu membuka batu dan memberikannya kepada Tuan Fan. Berapa nilai batu itu? Cukup untuk membuat Tuan Fan memberimu ramuan berharga ini? Tidak banyak. Tapi cukup untuk membuka toko kecil. Ah, Kamu akan menjadi manajernya. Bertanggung jawab untuk kasir harian. Kita bagi untung. 50-50. Tadi malam aku pergi ke jalan antik. Dan memotong batu giok premium. Hasilnya lumayan. Aku berencana menggunakan uang ini untuk membuka toko yang bagus. Maka kita akan punya penghasilan tetap. Kamu serius? C, apa yang akan kita jual di toko kita? Obat. Jenis apa? Beberapa pil buatan sendiri untuk menguatkan tubuh. C, tapi pil buatan sendiri dimonopoli oleh Aula Dewa Abadi milik Dr. Yuan. Jika kita jual sekarang, aku khawatir kita tidak bisa bersaing. Aula Dewa Abadi, Dr. Yuan itu memang punya keberanian menamainya seperti itu. Jangan khawatir. Begitu pil buatan kita keluar, tidak peduli dewa atau abadi, kita akan ungkap sifat asli mereka. Obat buatan sendiri, tapi kita tidak punya resepnya. Suplemen kesehatan ini memang dalam kategori kesehatan, tapi kalau ada masalah, masalahnya akan besar. Anggap saja itu resep yang diberikan oleh dewa dalam mimpi. Resep yang diberikan padaku. Aku jamin resep-resep ini benar-benar aman. Baiklah. Hei, CG, tapi kalau kita terburu-buru buka toko, apakah itu ide yang bagus? Uangmu ini, meskipun itu rezeki nomplok, kamu tidak bisa seenaknya menghamburkannya. Apa? Kamu mau jadi pelayan seumur hidup? Bukan begitu. Berarti kamu tidak percaya padaku. Aku. CG, apa kamu benar-benar membeli baju baru untuk kakak ipar? Apalagi? Kamu pikir aku berjudi lagi, kan? CG. Sepertinya aku melihat kamu benar-benar berubah. Aku percaya padamu, tapi keuntungannya benar-benar tidak bisa 50,50. Aku ambil maksimal 30%. Baik, kamu yang putuskan. Kalau begitu aku akan pergi cek toko sekarang. Ada apa, CG? Kamu pinjam 2.000 dariku kemarin? Ditambah yang kamu pinjam sebelumnya, totalnya 31.500. Ambil uang ini sendiri dari kartu. CG, apa yang kamu bicarakan? Kita sudah saling kenal lebih dari 20 tahun, dan kamu mengatakan ini padaku, lagi pula, kamu menjadikanku manajer, dan memberiku bagian keuntungan. Satu persatu. Fakta bahwa kamu meminjamiku uang sebelumnya, adalah tanda kepercayaan dan kebaikan, jadi aku harus membayar uang ini. Ah, mengerti, CG. Silakan. Oke, aku pergi, kakak. Hei, beritahu aku kalau kamu sudah menemukan toko. Kenapa kamu menangis lagi? Apakah aku bermimpi? Ini mimpi yang indah. Dan baru saja dimulai. Sayang. Apa kamu siap untuk mulai bicara? Sayang. Lihat. Pil ini adalah ramuan angin. Minumlah ini dan kau akan bisa bicara. Ini jelas kabar baik. Kenapa kau menangis lagi? Apa kau meremehkanku? Kau tidak keberatan aku dulu pecandu judi. Mana mungkin aku meremehkanmu? Karena bisu? Tapi kau sudah tidak berjudi lagi. Dan kau punya uang sekarang. Jika kau percaya padaku, minumlah ini dan kau akan bisa bicara. Bagaimana jika pil ini tidak berhasil? Apa kau akan meninggalkanku? Kau istriku. Apapun yang terjadi, aku tak akan meninggalkanmu. Percayalah padaku. Aku kepanasan. Tenggorokan. Di dalam perutku, seluruh tubuhku terbakar. Tunggu aku.
minum ini. Percayalah padaku. Bicaralah. Maksudku, apa yang ingin kamu katakan padaku? Katakan saja, buka mulutmu dan bicara. Sebut namaku. Lu, Ya. Itu dia, katakan seperti itu. Lu, C. Suamimu ada di sini. Aku bisa bicara sekarang. Kamu akhirnya bisa bicara. Aku suka mandi, aku menari. Aku, oh. Kak, kamu juga di sini, Kak? Lihat, bagaimana tempat ini? Bukankah ini toko Tuan Fan? 80% dari jalan antik ini milik Tuan Fan. Kasu dengar kita mau buka toko jadi dia bicara dengan Tuan Fan. Kamu percaya? Tuan Fan sama sekali tidak ragu dan menyewakan kita lokasi yang bagus ini. Baiklah jadi, katakan padaku apa yang harus kita beri nama toko kita. Aku baru mau menanyakan itu padamu. Setelah kita putuskan nama kita bisa buat papan namanya. Menurutku, kita menjual produk kesehatan bagaimana dengan aula kekuatan besar? Bagaimana menurutmu? Kita apotek bukan sekolah bela diri. Ya, kurasa begitu. Bagaimana dengan aula pencuci hati? Aula pencuci hati memperbaiki hati seseorang. Kak. Aku lupa memberitahumu kakak iparmu sudah bisa bicara sekarang. Hah? Tunggu, apa? Maaf, aku menakutimu. Hei, kak kamu bagaimana kamu bisa tiba-tiba bicara? Mas, karena kita berani datang kita tidak takut pada Tuan Fan manapun. Mulai sekarang, setiap bulan kamu akan membayarku uang keamanan sebanyak ini. Mengerti? Mengerti. Oh, hei, apa ini? Luce. Anak ini, Mei-san, dia tidak. Kami sendiri melihatnya tadi malam. Jangan bertindak sendiri. Kembali dan laporkan ke Banglong. Baunya enak. Hahaha. Mei-san, aku bersumpah ini benar. Kami berdua melihatnya. Beberapa hari yang lalu, pria ini. Tapi hari ini dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ini menyeramkan. Mei-san, apa yang kalian takutkan? Mei-san, dia masih berutang padaku. Besok, kalian berdua cari si brengsek itu. Ambil kembali uangku. Long, Dokter Sakti sudah datang. Suruh dia masuk. Siapa? Hei, tunggu sebentar. Kalian berdua. Sampah itu bernama Luce. Jika dia tidak bisa membayar dalam 3 hari, kalian berdua yang akan membayar untuknya. Mengerti? Mengerti. Keluar. Hahaha. Sudah hampir setengah tahun, bajingan tua Fan itu masih saja berkeliaran. Kau bercanda denganku? Tidak. Long, demi Tuhan. Bahkan jika aku punya keberanian 10 kali lipat, aku tidak akan berani macam-macam denganmu. Bajingan tua itu, dia tidak akan bertahan hingga bulan depan. Bagus, itu yang perlu ku dengar. Saat aku menguasai Antique Street, kau akan mendapat hadiah yang layak. Tapi, aku harus memperingatkanmu. Bulan depan, jika bajingan tua itu tidak mati, maka kau yang akan mati. Ini sungguh hebat. Kakak ipar sudah bisa bicara sekarang, ditambah lagi, toko baru kita akan dibuka, ini berkah ganda. Ini, kakak ipar, minumlah teh. Apakah sewa di sini sangat mahal? Tidak juga. Tuan Fan bahkan memberi kami diskon. Oh, ngomong-ngomong, karena kakak ipar menyinggungnya, kebetulan aku punya kartu ini untukmu, PIN-nya 60, masih ada 1,23 juta tersisa. Nanti akan kuurus laporan pengeluarannya, dan biarkan kau memeriksanya. Tunggu sebentar. Berapa katamu yang ada di kartu ini? Kamu belum bilang ke istrimu, berapa yang kamu dapat dari transaksi batu?
Saya beruntung dan mendapat potongan bernilai 2 juta. Luoge, nanti. Ingat transfer 500.000 ke saya. Sisanya akan dipakai untuk operasi awal toko. Tidak usah, C. Saya sudah menyisihkan 300.000. Itu cukup untuk operasi awal kita. Sayang, ambil uangnya. Tuan Lu, akhirnya Anda datang. Tuan Fan, Anda ingin bertemu saya? Nona muda ini kelihatan akrab. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Oh, istri saya. Dia kadang-kadang berjualan lukisan di Antique Street. Mungkin Anda pernah melihatnya, Tuan Fan. Jadi ini Nyonya Lu. Pantasan dia cantik. Memang, pasangan yang sempurna antara bakat dan kecantikan. Tuan Fan, sebenarnya apa yang ingin Anda bicarakan? Saya dengar dari Luoge bahwa Tuan Lu membuka toko. Jadi saya orang tua datang lebih awal untuk mengucapkan selamat, dan juga untuk melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Misalnya, saluran obat herbal, atau saluran farmasi. Memiliki bantuan Tuan Fan akan sangat bagus. Tapi bukankah itu terlalu merepotkan? Apa repotnya? Di tangan saya, semuanya sudah tersedia. Saya akan minta Luoge. Oh, benar. Sekarang kita harus panggil dia Manajer Luo. Tuan Fan, jangan berkata begitu. Di hadapan Anda. Bagaimana saya berani? Manajer Luo pernah berkata sesuatu yang baik. 30 tahun timur, 30 tahun barat. Jangan meremehkan yang muda dan miskin. Sekarang Anda memulai bisnis sendiri. Saya, sebagai mantan atasan Anda, harus memberi bantuan. Terima kasih, Tuan Fan. Oh, begitu, Manajer Su. Bawa Manajer Luo ke Joyous Pavilion sekarang. Bagikan semua saluran dan koneksi kita dengan Manajer Luo. Ingat, jangan sembunyikan apapun. Dimengerti, Tuan Fan. Manajer Luo, ayo pergi. Nona Su, jangan menggoda saya. Nona Su, jangan menggoda saya. C. Kita berangkat sekarang. Ya, kakak ipar, kami pergi dulu. Ya. Tuan Fan, katakan saja. Tuan Lu, boleh bicara sebentar? Kalau begitu aku tunggu di luar. Istri. Jangan panggil aku istri. Kenapa? Apa aku membuatmu kesal? Kau tunggu di sini. Bukan itu. Maksudku, kau harus pakai panggilan lain. Panggil aku Ruoshi. Kenapa? Anggap saja aku memohon padamu. Oke? Baiklah, Ruoshi. Bagaimana kalau begini? Pergi beli pulpen sendiri. Tanganmu untuk menggambar, bukan untuk tertusuk. Dia bahkan memperhatikan pena yang rusak, detailnya. Mengerti. Tuan Fan. Kau minum obatku, kan? Tuan Lu, tolong aku. Bagaimana dengan lukanya? Perban ini luar biasa. Pak Lu, ayo masuk ke dalam dan bicara. Baik. Tadi, dokter Dewa itu bilang bahwa gejala jantungku normal, jadi aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi setelah apa yang dikatakan Pak Lu waktu itu, aku mulai curiga. Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap, dan hasilnya parah. Jantungku tampak kuat tapi lemah di dalam, tak bernyawa. Pak Lu, Anda benar-benar dokter ajaib. Aku bukan dokter ajaib. Lanjutkan. Setelah itu, aku meminta para ahli menganalisis bahan pilmu itu, Pak Lu. Setelah memastikannya aman, aku meminumnya. Aku tidak menyangka bahwa malam itu juga semua gejalaku hilang. Saat aku kembali ke rumah sakit untuk periksa, gejalanya sudah sangat berkurang. Bahkan para ahli bilang, itu tidak mungkin. Keajaiban. Pak Fan, Anda benar-benar beruntung. Kalau terlambat ditemukan, aku khawatir bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Tolong Pak Lu, selamatkan aku. Jangan khawatir. Efek dari pil yang kuberikan padamu, Pak Fan, belum sepenuhnya terwujud. Tunggu dan lihat saja, tubuhmu akan pulih dengan sendirinya. Pak Lu, apa kau serius? Fan yang membeli batuku dengan harga tinggi. Dan membantuku mendirikan toko dengan sekuat tenaga. Itulah yang disebut pria setia dan bajik. Pil yang kuberikan pada Fan yaitu hanya soal memberi dan menerima, kan? Bagus. Memberi dan menerima. Itu bagus. Tuan Lu, bagaimana menurut Anda tentang pil perpanjang umur Dr. Yuan? Apakah itu disengaja atau kecelakaan? Fan Ye. Anda sebaiknya tanyakan itu pada Dr. Yuan, bukan saya.
Saya khawatir salah paham dengan Dr. Yuan dan merusak persahabatan kita. Biar saya beri saran untuk Fan Ye. Silakan Tuan Lu. Lakukan hal dengan terbuka, hiduplah dengan hati nurani yang bersih, maka semua kekhawatiran akan sirna, dan segalanya menjadi lebih mudah. Fan Ye, apa aku mengganggu kalian berdua? Mungkin aku harus pergi, jika itu tidak merepotkan? Tidak perlu. Fan Ye dan aku sudah bicara. Bagus, C. Su memperkenalkan pemasok herbal dan saluran manufaktur terbaik semuanya kepada kita. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal butuh formula Anda. Ambilkan pena. Tentu. Sebenarnya, saya cukup penasaran Tuan Lu. Suplemen kesehatan apa yang Anda rencanakan untuk dijual? Hanya beberapa untuk memperkuat tubuh, menyembuhkan penyakit, dan penanganan darurat, dan pil perpanjang umur. Mirip dengan yang kuberikan pada Fan Ye, tidak jauh berbeda. Pil yang dulu itu Tuan Lu, apakah Anda punya lebih banyak? Saya bisa membelinya dengan harga tinggi. Saya ingin sebanyak yang Anda punya. Tuan Lu akan menulis resep di sini. Kalau begitu, saya keluar sebentar. Tidak perlu. Betapa indahnya goresan kuas ini. Maknanya menyembunyikan ketajamannya. Pantaskah kau tidak takut aku melihat resepnya? C. Kamu biasanya bahkan tidak ingat nomor telepon, dan sekarang kau miliki di kepala kemampuan mengingat 18 resep. 18 resep ini, dari keseleo dan patah tulang hingga rematik dan tifus, dari suplemen kesehatan dan energi mencakup semuanya. Aku sudah memberi nomor dengan jelas. Nomor 1-5 adalah ramuan terjangkau, disebut Rendan. Nomor 6-10 adalah ramuan mahal, disebut Didan. Nomor 11-15 adalah ramuan khas, disebut Tiandan. C. Dalam resep-resep ini, mengapa harga untuk mengobati cedera dan penyakit jauh lebih rendah? Sementara yang untuk kesehatan justru jauh lebih mahal. Kehidupan manusia itu berharga, lebih berharga dari 1000 keping emas. Satu resep bisa menyelamatkannya, kebajikan yang tak tertandingi. C. Kenapa kamu bicara begitu formal sekarang? Aku bahkan tidak bisa memahamimu. Hahaha. Belas kasih seorang tabib. Aku terkesan, sungguh. Tapi yang lebih membuatku penasaran adalah, apa fungsi dari 3 resep terakhir ini? 3 resep ini adalah produk unggulan dari Sixin Hallku. Mereka membutuhkan aku untuk meraciknya secara pribadi. Aku beri nama pil pikiran, pil ki, dan pil panjang umur. Setelah meminumnya, seseorang bisa awet muda dan memperpanjang umur. Setiap pil dihargai $880.000. 880.000, C. Kita baru buka apotek. Menetapkan harga setinggi itu, apakah ada yang mau beli? Itu untuk pajangan. Bahkan jika hanya duduk di rak, tidak apa-apa. Oh, boleh aku tanya, ketiga pil ini, dibandingkan dengan obat yang kau berikan padaku sebelumnya, seberapa efektifkah mereka? Obat yang kuberikan pada Pak Fan hanyalah pengobatan yang ditargetkan, dalam hal memperpanjang umur, mungkin jauh lebih rendah. Kalau begitu terima kasih, Pak Fan. Hei. Tidak apa-apa. Haha. C. Aku akan mengurusnya sekarang. Jika semuanya berjalan lancar, Sixin Hall kita bisa resmi buka besok. Terima kasih atas kerja kerasmu. C. Aku merasa tidak berat sama sekali. Aku merasa penuh energi sekarang. Tuan Lu, pembukaan besok adalah kebahagiaan besar. Tapi orang tua ini masih perlu mengingatkanmu satu hal. Silakan, Pak Fan. Tuan Lu, menjual suplemen kesehatan di jalan antik seperti mengambil bagian dari bisnis toko abadi. Sang dokter tertinggi mungkin tidak akan menutup mata. Pada pembukaan besok, kamu harus siap mental. C. Kita akan menghadapinya saat itu tiba. Kita akan menanganinya saat terjadi. Aku ingin bertemu dengan tabib ilahi ini. Lihat apakah dia benar-benar abadi atau hanya pura-pura. C. Tuan Fan, aku pergi dulu. Tuan Fan, jika besok ada waktu, datanglah ikut bersenang-senang. Hahaha. Bahkan jika kau tidak memintaku, aku tetap akan datang. Lagi pula, aku masih menunggu untuk membeli pil-pilmu. Sampai jumpa. Mia, Ini, apa pendapatmu tentang orang ini? Tuan Fan, orang ini awalnya hanya seorang pecandu judi. Dia bahkan hampir babak belur dihajar Wang Long. Tapi akhir-akhir ini, seperti yang kau lihat, dia seperti orang yang benar-benar berbeda. Mungkinkah ini yang legendaris, pencerahan surgawi? Pencerahan surgawi. Di antara hidup dan mati, tembus misteri rahim, bangunkan kebijaksanaan surgawi. Orang seperti itu bukan lagi manusia biasa.
Bos, berapa harga pulpen ini? 680. Dan yang ini? 1200. Yang ini? Begini, Nona, Anda sudah melihat-lihat cukup lama, jadi mau beli atau tidak? Saya mau beli, saya hanya. Saya ambil. Tapi saya ingin membeli pulpen di bawah $200. $200? $200? Apa yang kamu lakukan di Wednesday Hall kami? Kalau begitu, pergi keluar, ambil saja satu dari lapak pinggir jalan. Wenhe, bagaimana caramu bicara dengan pelanggan? Ayah, sejak kapan Wednesday Hall kita punya pulpen seharga $200? Maaf, kalau begitu, saya tidak jadi beli. Berapa harga pulpen termahal di sini? Di sini terlalu mahal. Ayo pergi ke tempat lain. Bukankah kita kaya? Kenapa kamu tidak sanggup beli pulpen mahal? Kamu baru saja buka toko, pasti banyak pengeluaran. Aku tidak mau buang-buang uang untuk menggambar, pulpen apa saja bisa buatku. Yang ini berapa? Hei, Tuan, Anda benar-benar jeli? Pulpen ini adalah harta toko kami. Harganya $500.000. Keluarkan dan biarkan saya lihat. Tuan, sebaiknya Anda lihat saja dari sini. Kalau Anda lihat dan merusaknya, Anda tidak mampu membayarnya. Konyol, masa lihat saja bisa rusak? Kamu semakin keterlaluan, nak. Cepat keluarkan. Ayah, Kamu bosnya? Atau ayahmu yang bos? Cepat. Tuan, silahkan lihat. Terima kasih, bos. Bawakan kertas dan tinta. Biarkan tuan ini mencoba pulpen. Yang ini adalah kuas kekaisaran dari dinasti Qing dengan dasar hitam dan motif emas. Hanya satu-satunya di dunia. Coba tulis dengan ini. Lihat apakah terasa pas. hei, kamu belum mencelupkannya ke tinta? Apa kamu tahu kaligrafi? Tolong celupkan kuas ke tinta dulu, Pak. Tidak perlu. Pak, kenapa Anda menekan begitu keras? Anda bahkan tidak mencelupkannya ke tinta. Apakah Anda pikir bisa menulis tanpa tinta? Ayo pergi ke tempat lain. Kuas ini palsu. Apa katamu? Ayah, lihat mereka. Palsu, palsu? Benar. Jika Anda tidak percaya padaku, lihat lebih dekat, bos. Bagaimana mungkin ini palsu? Kerajinannya luar biasa. Bagaimana mungkin aku tidak tahu perbedaannya? Apakah aku salah? Oh, begitu. Bos, karena ini palsu, kenapa tidak dijual kepada kami seharga 500? 500? Kalian berdua penipu? Keluar! Diam. Kuas ini memang palsu. Terima kasih telah menunjukkan, Tuan. Jika tidak, Wenjai Hallku akan menjadi aib. Wenhe, bungkus kuas ini untuk Tuan. Ayah, kuas ini adalah barang kesayanganmu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin itu palsu? Oh, go. Penilaian ayahmu salah. Barang ini memang palsu. Hei, ikuti saja jika aku bilang begitu. Jangan banyak omong. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ah, saya yang seharusnya berterima kasih, Pak. Sayang, gesek kartunya. Hati-hati, kalian berdua. Ayah, apa yang ayah pikirkan? Diam dan lihat sini. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Tidak ada apa-apa di sini. Tutup mulutmu. Ambil beberapa butir emas untuk ditaburkan. Kemari. Oke. Ini, ambil segenggam dan lempar ke atas. Ini adalah Kuas kosong, meninggalkan jejak, kaligrafi dengan kesempurnaan ilahi. Aku tidak pernah berpikir di dunia ini akan ada seseorang yang bisa berlatih kaligrafi sampai level seperti itu. Sungguh menakjubkan, benar-benar menakjubkan. ayah. Apakah itu benar-benar sulit? Ayah tidak akan, hanya karena ini, menjual barang paling berharga di toko, kepadanya seharga $500, kan? Kamu benar-benar perlu melatih matamu, nak.
Nilai karakter ini jauh lebih dari 500.000, bahkan lebih dari 5 juta. Ini adalah barang antik yang dikoleksi almarhum ayahmu. Perkiraan pasar, sekitar 5 juta. 5 juta. $500 untuk sebuah pulpen. Bukankah itu sedikit boros? Jika bisnisku gagal, aku harus mengandalkan lukisanmu untuk menghidupiku. Kamu pikir bisa bertahan dengan pulpen rusak? Baiklah, kalau begitu, aku pasti akan menjaganya. Terima kasih, aku sangat senang. Kamu terlalu mudah senang, kita suami istri. Kamu tidak perlu begitu formal denganku. Tentu saja aku senang. Lagi pula, ini hadiah pertamamu untukku. Sebenarnya, aku sangat suka pulpen ini. Dengan ini, aku tidak akan pernah tertusuk tangan lagi. Oke, ayo pulang. Berada di belakangku. Oh, akhirnya kamu kembali. Luce, lihat apa yang kau lakukan. Aku. Hei, siapa lagi? Tante Li, ada apa? Apalagi, ini soal utang judi Luce. Aku sarankan kamu segera. Hei, Xiao Li, kamu, bagaimana kamu bisa bicara? Oh, jadi begitu. Kali ini, Luce akhirnya melakukan sesuatu yang layak. Kamu bisa berbicara adalah berkah yang besar. Kamu harus pikirkan bagaimana menjalani hidup yang baik mulai sekarang. Tante Li, Luce benar-benar berubah menjadi lebih baik sekarang. Dia tidak berjudi lagi. Dia bahkan membuka apotek di Antique Street. Kami pasti akan hidup baik mulai sekarang. Ya, saya harap begitu. Jika saya tidak menghentikan mereka hari ini, 2 bajingan kecil dari kasino itu, rumah ini mungkin sudah hancur entah seberapa parah. Tante Li, terima kasih banyak hari ini. Saya akan melunasi utang judi secepat mungkin. Saya tidak akan membiarkan Ruoshi terluka sedikit pun. Wow, dia benar-benar mengatakan sesuatu yang layak hari ini. Xiao Li, saya akan pergi sekarang. Kamu istirahatlah lebih awal. Terima kasih, Tante Li. Ah, tidak perlu sungkan. Selamat tinggal, Tante Li. Maaf. Aku tidak menyalahkanmu. Sedikit pun tidak. Selama kita bisa hidup baik mulai sekarang, aku tidak menyalahkanmu atas apapun yang terjadi sebelumnya. Setelah toko buka besok, saya akan melunasi utang judi dan mengucapkan selamat tinggal pada Luce yang lama untuk selamanya. Akhirnya, kita sampai di lantai 2. Para tamu terhormat, halo semuanya. Nama saya Luoge. Saya adalah manajer Ixin Hall. Hari ini, Ixin Hall resmi dibuka. Misi kami adalah memberikan kepada semua orang yang paling terjangkau, paling efektif, dan paling terpercaya dalam pengobatan kesehatan. Sekarang, mari kita sambut saudara baik saya. Dan juga kepala manajer Ixin Hall, Luce, untuk menyampaikan beberapa kata. Semuanya, saya adalah pemilik Sixin Hall. Saya juga bertanggung jawab atas kontrol kualitas obat-obatan. Saya berjanji kepada kalian semua bahwa obat apapun yang dijual di Sixin Hall pertama, benar-benar efektif, kedua, benar-benar aman. Jika salah satu dari ini dilanggar, kami akan mengembalikan uang 10 kali lipat dari harga asli. Anak baik, memiliki kepercayaan diri seperti itu menunjukkan dia memiliki keyakinan mutlak pada pilnya sendiri. Wah, pengembalian uang 10 kali lipat memang. Bapak Yuan. Oh, Bapak Fan, Anda juga di sini. Bagaimana perasaan Anda, Bapak Fan? Tidak buruk. Karena Bapak Fan ada di sini, maka Anda pasti kenal pemuda ini. Biarkan saya perkenalkan dia, Bapak Yuan. Ini Bapak Luce. Meskipun dia masih muda, dia punya kemampuan sungguhan. Oh, jika Bapak Fan yang bilang begitu, maka Anda pasti sudah menggunakan obat dari Bapak Lu muda ini. Saya beruntung mendapat satu pil dari Bapak Lu. Itu sangat bermanfaat bagi saya. Bapak Fan, Anda mungkin orang luar, tapi Anda harus tahu bahwa pengobatan Tiongkok itu soal kecocokan dan kontraindikasi. Karena Anda sudah meminum pil yang saya resepkan, Anda tidak boleh sembarangan minum pil lain yang tidak jelas asalnya. Kalau tidak, jika terjadi masalah, menurut Anda, siapa yang bertanggung jawab? Saya, HMPH. Anda? Anda pikir Anda siapa? Ilmu pengobatan Tiongkok terletak pada pendalaman dan pembelajaran yang mendalam. Selama bertahun-tahun, untuk menguasai rahasia mendalamnya, Anda
Anak yang masih hijau, berani buka praktik? Apakah Anda tidak takut merugikan orang lain dan diri sendiri? Kalau bicara soal ilmu pengobatan Tiongkok, saya pada dasarnya adalah leluhur Anda. Beraninya kamu. Kurang ajar sama guru? Apa yang kamu lakukan? Hei, semuanya, tenang. Dr. Yuan, Anda adalah sesepuh yang sangat dihormati, dan Tuan Lu adalah talenta baru. Jalan antik ini cukup besar, masih ada tempat untuk aula abadi. Dan tentu saja, untuk aula pembersih hati juga. Kalian berdua sebaiknya berdamai dan makmur. Lagi pula, Bos Fan masih di sini. Manajer Su, mulutmu manis sekali. Hanya dengan beberapa kata, kau bilang semuanya baik-baik saja. Damai dan makmur, begitu saja. Aku peduli pada Bos Fan. Itulah kenapa aku datang, khusus untuk menghadapi Tuan Lu ini. Mengujinya. Oh, dokter, apa maksudmu dengan itu? Bos Fan, aku dengar dari teman di rumah sakit. Kamu diam-diam berhenti minum obat yang kuberikan. Sekarang kamu mungkin menggunakan resep yang diberikan oleh Tuan Lu di sini, benarkah? Ya atau tidak? Haha, Kakak Yuan, aku baru saja ingin membicarakan ini denganmu. Akhir-akhir ini, aku merasa ada yang tidak beres di tubuhku. Aku, Yuan, telah praktik kedokteran di Jiangzhou selama hampir 30 tahun. Kamu tidak percaya padaku, tapi kamu percaya. Anak muda yang masih hijau. Tahukah kamu para penipu di luar sana? Semuanya mengincar uangmu, kamu salah paham. Tuan Lu berbeda. Baiklah, biar aku tanya satu hal. Tuan Lumu ini, dari mana dia mendapat uang untuk membuka tokonya? Saya bertanya padamu, uang untuk membuka tokomu. Apakah kamu menipu uang itu dari Tuan Fan? Uang untuk tokoku memang diperoleh dari Tuan Fan. Lihat, benar kan? Tuan Fan, apa Anda pikir saya penipu? Tentu saja tidak. Keahlian medis Tuan Lu, saya lihat dengan mata kepala sendiri, sungguh luar biasa. Penipu apa? Saya benar-benar tidak percaya. Baiklah, dengan perkataan Tuan Fan, itu sudah cukup. Saya memang mendapat sejumlah uang dari Tuan Fan, tapi saya dapatkannya dari judi batu mentah kualitas terbaik. Tuan Fan menyukainya, jadi dia membeli batuku. Semua orang tahu ini. Perkataan Tuan Lu tidak salah. Kalian tabib palsu punya banyak trik. Penipuan yang direncanakan bertahun-tahun, itu biasa. Untuk menjaring ikan besar seperti Tuan Fan, batu kecil itu tidak ada apa-apanya. Pembohong tak tahu malu, pencuri botak yang memutarbalikkan kebenaran, kamu cepat sekali berteriak pencuri. Nah, siapa yang kau panggil pencuri botak? Siapa yang berteriak pencuri? Jika kamu tidak memberi penjelasan hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Pencuri botak, aku hanya akan bertanya satu pertanyaan. Jika kamu bisa menjawabnya di depan umum, aku akan minta maaf padamu di depan umum, dan aku akan menutup balai pembersihan hatiku segera. Jangan khawatir. Saya hanya ingin bertanya sedikit pengetahuan tentang pengobatan Cina dari Dr. Yuan. Pengetahuan pengobatan Cina? Hahaha, baiklah. Nah, kamu sendiri yang mengatakannya. Di siang bolong, di depan semua orang, trik apa yang kamu coba lakukan? Jangan salahkan aku, Yuan. Karena mengerjai yang muda, aku akan menghancurkan papan namamu. Orang tua ini sudah berpraktik kedokteran selama 30 atau 40 tahun. Kamu yakin bisa membuatnya bingung? Ini bukan main-main. Tentu saja. Perhatikan baik-baik. Apa maksudmu? Karena aku akan tampil keren. Kau menyebut dirimu Dokter Dewa, dan menjalankan yang disebut aula abadi ini. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, Dokter, pil panjang umur yang kau jual kepada Tuan Fan seharga 1 juta, bahan kodok berkaki 3 di dalamnya, apakah itu racun kodok? Ya atau tidak? Ya, tentu saja. Bahan katak berkaki 3 dalam pil umur panjang itu adalah organ dalam katak, dan organ dalam katak sangat beracun. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, akan menyebabkan masalah kardiovaskular. Apa yang dikatakan Tuan Lu itu benar? Tidak, Tuan Fan, tidak. Tuan Fan, kau tidak perlu bertanya padanya. Ambil pil ini dan uji bahan-bahannya, maka kebenaran akan terungkap. Baik, akan kukirim untuk diuji sebentar lagi. Dr. Yuan, jika kau tidak mengaku sekarang, begitu hasil tes keluar, ini akan menjadi jauh lebih serius. Aku lupa. Mungkin aku lalai. Tuan Fan, aku tidak mungkin menyakitimu. Tanpa alasan. Setiap bagian dari dirimu adalah alasan. Area sekitar matamu gelap dan bengkak, putih matamu keruh dan kemerahan, matamu menunjukkan kelelahan, dan warna kulitmu campuran hijau dan kuning. Keinginanmu tidak tenang, disertai kerontokan rambut parah.
Semua tanda ini menunjukkan bahwa di dalam, kau dalam keadaan tegang tinggi untuk waktu lama. Kerontokan rambut parah, tapi Dr. Yuan, rambutnya terlihat cukup tebal, kan? Tidak. Penyembuh roh. Apalagi yang ingin kau katakan? Tuan Fan, aku salah. Aku sepenuhnya dibutakan oleh keserakahan. Tuan Fan, Anda orang yang sangat murah hati. Mohon maafkan aku sekali ini. Mia, bawa dia pergi. Aku ingin bicara baik-baik dengannya. Ya, Tuan Fan, maaf. Tolong lepaskan aku. hei, kau, murid utama tabib itu, apa kau berniat meninggalkan gurumu? Itu akan terlalu mudah bagimu. Ikut aku. Terima kasih, Tuan Lu. Kemampuanmu, Tuan Lu, benar-benar kusaksikan. Setelah aku menyelesaikan urusan ini, aku akan datang untuk memberi hormat. Sama-sama. Tuan Fan, silakan. CG, kau luar biasa. Bahkan pria botak itu pun bisa mengetahuinya. Kakak, berhenti cengar-cengir begitu. Giliranmu untuk bersinar. Semuanya, katakan padaku, bukankah bos besar Balai Siksin kita ini hebat? Sangat hebat. Jadi, apakah kalian semua ingin membeli pil dari Balai Iksisin kita? Lalu apa yang kalian tunggu? Setiap pil terbatas, jadi cepat. CG, kau luar biasa. Berhenti macam-macam. Masuk dan layani para tamu. Baiklah. Apakah kamu tadi takut? Denganmu di sini, aku tidak takut apapun. Hanya saja, Hanya saja apa? kau tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Itu membuatku merasa tidak nyata. Apalagi kamu? Bahkan aku sendiri merasa agak tidak percaya. Tapi aku tahu. Aku adalah diriku sendiri. Orang bisa berubah, tapi kau sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok. Kau tidak benar-benar menganggapku ahli pengobatan Tiongkok, kan? Apalagi, Aksi hari ini hanya aktor yang kusewa. begitu, Tentu saja, batu yang kupertaruhkan hampir diambil paksa oleh bos. Master Fan membantuku, dia penyelamatku. Dia membantuku, bukankah aku harus membantunya? begitu, maka kita tidak boleh melupakan kebaikan Master Fan. Tentu, ayo. Ayo bantu Luoge. Kita buka besok. Mari bersulang dengan teh sebagai pengganti anggur. Beberapa hari ke depan, cari beberapa pembantu andalan secepat mungkin, untuk berbagi beban kerja. Siap, CG. Hei, CG, kau tahu berapa untung yang kita dapat dalam sehari? Tidak bisa menebak. Coba tebak. $20.000. $20.000. Itu terlalu banyak. Kalau begini, kita akan kaya raya. Sudah kaya raya. Kau bilang itu belum kaya? 3 tahun lalu, saya seorang pekerja yang hanya dapat 7 atau 8 ribu dolar sebulan, sekarang saya dapat 7 ribu dolar sehari. Aku jadi gila bahagia, dengan begini, aku akan bisa segera menikah. Kamu tertawa apa? Menikah adalah prioritas utama keluarga Luo, ibuku sudah tidak sabar ingin punya cucu. Ya. Pernikahan memang prioritas utama. Aku akan bantu kamu mewujudkannya secepat mungkin. Aku bersulang untukmu, tanpa dirimu, aku tidak akan seperti sekarang. Ayo, duduklah. Karena kita saudara, jangan bicara seperti itu. Oh, iya. Ambil ini. Apa ini, Pil tonik khusus. Beberapa hari ini, kamu tidak akan mudah melewatinya. Ini sebagai dorongan awal. Kamu selalu baik padaku. Aku akan meminumnya nanti. Makanlah. Ruoshi, makanlah. Makanan ini traktiranku hari ini, jangan rebutan bayar. Ini enak, Ruoshi, habiskan. Makan lagi, kita ada kerjaan malam ini. Pak Lu, boleh saya tanya, apa efek spesifik dari meminum ketiga ramuan ini bersama-sama? Apa efek ajaib yang mereka miliki? Menyembuhkan penyakit dalam 1 hari, membalikan penuaan dalam 7 hari, dan memperpanjang hidup setahun dalam sebulan penuh. Pak Lu, apakah ini hanya 4 set saat ini? Ya, ketiga ramuan ini memang perlu sedikit usaha untuk membuatnya. Untuk saat ini, saya hanya bisa membuat ini. Batch berikutnya tidak akan siap sampai bulan depan. Kalau begitu, saya ambil ke 4 setnya.
And, Aku mau pipis. Tahan dulu. ada lebih dari 15 juta di sini, kelebihannya. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih saya, Pak Lu, karena membantu saya membalas dendam. Mari kita pisahkan urusannya. Saya akan mengembalikan uang lebihnya kepada Anda, Pak Fan, secara penuh. Pak Lu, Anda masih menjaga jarak. Kami belum lama saling kenal, tapi kami sudah bersahabat kan? Kami memang punya persahabatan. Tapi bisnis ya bisnis. Dan persahabatan ya persahabatan. Haha, kamu benar. Dr. Yuan dan saya, karena alasan itulah, berakhir seperti sekarang ini. Saya seharusnya sudah belajar dari pengalaman. Tuan Fan, kalau tidak ada hal lain, kami pamit sekarang. Apa kamu tidak penasaran, Pak Lu, bagaimana rencanaku menangani Dr. Yuan dan siapa dalang di balik fitnah yang menyuruhnya mencelakai aku? Itu urusanmu sendiri, Tuan Fan. Itu bukan urusanku. Aku percaya dengan kemampuanmu, kamu akan menanganinya dengan baik. Pak Lu, mungkin kali ini kamu salah. Orang ini tidak mudah dihadapi. Dan dia ada kaitannya denganmu, Pak Lu. Oh, siapa? Ada yang salah, Tuan Fan, Pak Lu. Dua anak buah Wang Long sedang memukuli pintu aula Sixin milikmu. Luce, keluar sini, keluar. Aku tahu kau di dalam. Berhenti, berhenti. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Di siang bolong? Tidak ada hukum? Kamu mau apa? Kami di sini untuk menagih dari Luce, tentu saja. C. Berapa utangmu pada mereka? Menurut perjanjian pinjaman, pokoknya $50.000, bunganya $21.200, totalnya $72.200. 70.000? Tidak terlalu buruk. Total 70.000? Haha, Luce. Oh, Luce. Kau benar-benar bisa membuatku tertawa. Luce, jika kau tidak bisa mengumpulkan $500.000 hari ini, jangan salahkan kami jika bersikap kasar. Ini jalan barang antik. Kamu mau apa? Ada apa dengan jalan barang antik? Fan, karena kau dan Long sudah putus hubungan, maka tidak ada lagi yang perlu ku khawatirkan. Biarkan aku memberitahumu, jalan barang antik milikmu ini, aku mengincarnya. Mia, ajar mereka. Dua bocah kurang ajar ini. Ini urusan kami tidak akan merepotkan Tuan Fan. Hahaha. Apakah aku dengar dengan benar? Anak ini otaknya kacau terakhir kali. Hahaha. Hahaha. C. Ini bukan waktunya jadi pahlawan. Aku tidak bermaksud jadi pahlawan. Lalu, apa maksudmu? Luo Ge, ajar mereka, dua bocah kurang ajar ini. Ayolah, C. Berhenti main-main. Kau mau aku menghadapi mereka? Itu seperti mengirim band boba untuk melawan Tang Mong. Pak Lu, bukankah ini terlalu memaksa manajer Luo? Percayalah pada dirimu sendiri. Pil super kuat khusus yang kuberikan padamu bukan tanpa alasan. Karena saudaramu ingin kau mati, aku akan mengabulkan keinginannya. Bro, biarkan aku tunjukkan tinju segede karung pasir. Ada apa denganmu? Kenapa kau mengulur waktu? Hajar dia! Apa aku baru saja berubah menjadi superhero? Luo Ge, kapan kau jadi begitu kuat? Pak Lu, apa yang terjadi di sini? Saudaraku memang berbakat alami. Jangan berkelahi lagi, jangan berkelahi lagi. Aku salah. Aku salah, aku salah. Aku bahkan belum mencoba. Dan kalian sudah jatuh. Kembali dan beritahu Wang Long uang yang aku hutang padanya, aku sudah membayar dengan nyawaku, jika dia masih ingin meminta uang padaku, maka dia harus membayar dengan nyawanya. Tonik supermu terlalu kuat. Aku merasa aku bisa memukul 3 gajah dengan 1 pukulan. Manajer Luo, kamu sangat hebat. Anda memuji saya, Tuan Fan. Tuan Lu, ini juga kekuatan pilnya, kan? Bukankah sudah kubilang? Saudaraku secara alami kuat. Tuan Lu, Anda benar-benar pandai bercanda. Orang lain mungkin tidak tahu manajer Luo, tapi aku kenal baik dia. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Tuan Lu, Anda baru saja dengar, Wang Long ini sudah lama mengincar saya.
Dia menyuruh orang Yuan itu untuk menjebak saya, tapi gagal. Sekarang dia akan merampok saya secara terbuka. Dengan kekuatan Anda, Tuan Fan, tidak bisakah Anda menghadapi Wang Long itu? Bagaimanapun, saya pengusaha yang sah, tidak seperti dia. Tapi untuk saat ini, dia tidak berani menyentuh saya. Yang saya khawatirkan adalah, saya tidak bisa melindungi Anda. Tuan Lu, Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Fan. Tuan Fan, lindungi saja diri Anda. Jika sampai terjadi, saya juga bisa melindungi Anda. Tuan Fan. Sayang, Ibu Lu. Bukankah sudah kubilang jangan panggil aku seperti itu di depan umum? baik. Tuan Fan, aku ada urusan. Sampai jumpa. Baik-baik, silakan. Kau mau membawaku kemana? Nanti kau lihat. Hei, Kalian berdua tidak berguna. Bang Long, maaf. Beri aku kesempatan lagi. Cih, dokter primordial. Tadi malam kau cerita tentang pemuda itu yang mengacaukan urusanmu. Apa nama tokonya? Exix Ing Tang. Namanya Exix Ing Tang. Aku tidak berbohong sedikit pun. Benar-benar orang yang berbeda. Orang menyedihkan itu, setelah 3 kali, benar-benar menjadi orang yang berbeda. Dan dia bergaul dengan orang tua brengsek itu yang bernama Fan. Sudahlah, ketidaksabaran kecil merusak rencana besar. Orang menyedihkan itu mungkin hanya pion. Tunggu saja sampai aku menjatuhkan dalang dari orang tua brengsek itu. Lalu tidak peduli pion atau pemain, bunuh mereka semua tanpa terkecuali. Bulu mulai sekarang. Ini akan menjadi rumahmu. maksudmu, rumah kita. Benar, Pak Lu. Untuk memberi kejutan, mereka bilang hari ini cuma lihat-lihat rumah. Sebenarnya, pembayaran sudah lunas. Silakan, Pak dan Bulu. Ayo masuk dan lihat. Luce, rumah ini pasti sangat mahal. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Sayang, ada yang perlu aku beritahu, kuharap kamu siap. Oke, silakan. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu seorang kultivator pengembara. Dia mengajariku seni kultivasi dan alkimia. Itulah kenapa aku bisa membuat pil dan menyembuhkan penyakitmu. Aku bahkan mendapat perkenanan Master Fan. Rumah ini hanyalah awal. Kamu bercanda? Jangan berkedip. Jangan takut. Ini hanya takdirku. Dulu, kamu menghidupi aku dengan melukis. Kedepannya, aku akan menghidupimu dengan membuat pil. Aku akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Sayang, aku tidak mengganggu latihanmu, kan? Tentu tidak. Ada apa? Luo dan Pak Fan ada di sini. Mereka membawa beberapa orang yang sangat penting. Mereka di luar dan ingin menemuimu. Oke. Ayo kita lihat. Hei, C, Kenapa kamu tidak masuk? aku menemani Pak Fan. Ibu, Pak Lu, Anda terlihat hebat. Pak Fan, akhir-akhir ini kondisi Anda bagus. itu berkat pil Anda, Pak Lu. Saya baru dengar dari Pak Fan tentang keahlian luar biasa Anda. Melihat Anda hari ini, Anda memang luar biasa. Anda memuji saya. 2 teman saya ini melihat perubahan saya dan memaksa saya membawa mereka ke sini untuk mengunjungi Pak Lu. Kami datang ke rumah Anda tanpa pemberitahuan hari ini. Saya harap Anda memaafkan kedatangan mendadak ini. Pak Fan, jangan sebut-sebut. Semua tamu diterima. Silakan masuk. Pak Fan, lama tidak bertemu. Wang Long, apa yang kamu lakukan? Apalagi untuk menjatuhkanmu. Berani menyentuhku? Keluarga Lin tidak akan melepaskanmu. Hahaha, keluarga Lin sudah sibuk sendiri. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Mustahil. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Bawa dia pergi. Baik, Pak. Siapa yang menjatuhkan siapa? aku pikir kalian berdua belum cukup dipukuli ya. Pecundang. Naga hitam. Jangan khawatir. Kali ini, giliranku. C, bisa kau tangani? Mungkin aku sebaiknya. Lihat saja.
Kali lalu aku belum cukup menghabisimu. Kamu minta dipukul, ya? Nasihat baik tidak bisa menyelamatkan orang yang ditakdirkan. Belas kasihan tidak menjangkau mereka yang mendatangkan kesialan pada dirinya sendiri. Kamu sudah memilih jalan menuju kehancuran. Tangkap dia! Aduh! Matahari terbenam di barat, bulan bersinar terang. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada perasaan. Kamu adalah seorang kultivator. Haha, si kecil ini punya mata tapi buta. Menyinggung perasaan sang abadi. Ampuni hidupku, wahai abadi. Ampuni aku. Percaya? Ya, Kalau begitu, enyahlah. Luce, akhirnya aku menemukanmu. Ternyata kau. Hampa. Setelah perpisahan singkat kita di alam surgawi, rekan Dawislu, siapa sangka kita bertemu di sini. Cukup bicara. Matahari dan bulan bertambah dan berkurang. Bintang-bintang teratur dalam barisan. Mata abadi pembaca bulan, buka.